Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa dan aman insyaallah. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa ahata bikulli syai'in 'ilma. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para orang tua yang kita muliakan, para asatiz, para sepuh, kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, kembali pagi ini kita berjumpa dalam suatu kajian yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Sebelumnya kita bahas tentang adabul muta'allim. Yang berikutnya ini adalah wazaiful mursyid al-muallim. Nah, ini bagian yang diperuntukkan kepada al-mursyid al-muallim. Dalam hal ini ialah guru. Nah, rupanya guru ini juga ada aturan dalam hal memberi ataupun mentransfer ilmu pengetahuan. Jadi kalau murid dituntut beberapa adab yang tentunya banyak sekali, tetapi sesungguhnya adab muallim itu justru lebih banyak. Nah, ini sebagian dibahas di sini, insyaallah pagi hari ini akan kita lanjutkan. Sebelum itu terlebih dahulu sebagaimana biasa marilah kita menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah li musannifi hadzal kitab, juga kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita maupun yang masih bersama dengan kita. Kita doakan mereka dan juga kita kirimkan pahala bacaan surat Al-Fatihahnya, serta mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan ilmu pengetahuan di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi. I'lam anna lil insani fi ilmihi arba'atu ahwalin kahalatin fi iqtina'il amwali iz li sahibil hali
halu istifadatin fayakunu muktasiban wa halu idkharil lima iktasabahu fayakunu bihi ghaniyan anis su'ali au kama qala al-musannif rahimahullah. I'lam, ketahui oleh kita semua, anna lil insan, sesungguhnya bagi kita manusia ini, fi ilmihi, dalam ilmu yang kita peroleh ini, arba'atu ahwalin, khabar anna, arba'atu ahwal, dibagi kepada 4 macam. Di sini dibagi kepada 4 macam. Sebagaimana dibaginya kahalatin fi iqtina'il amwal, sebagaimana halnya dalam menggunakan ataupun memanage, apa bahasa kitanya dia, al-amwal, harta. Jadi harta yang kita dapatkan juga ada aturan yang kita harus taati dalam iktisab maupun dalam hal iktisab mendapatkan maupun dalam hal menggunaan, intifak, penggunaannya. Jadi ilmu juga seperti itu, sebagaimana harta juga demikian. Bahkan dalam suatu hadis ya disebutkan min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Itu harta lebih berat lagi ya. Kalau harta itu min aina iktasabahu, dari mana diperoleh, wa fima anfaqahu, dan dikeluarkan kemana. Jadi hadapan belakang ditanya, ya, kan ditanya an umrihi, ditanya tentang umur, an ilmihi, tentang ilmu pengetahuan, gitu, ya. Nah, untuk harta bahkan ditanya itu an malihi, min aina iktasaba, dari mana diperoleh, wa fima anfaqa, lalu untuk apa, nah, kemana harta yang diperoleh tadi kita gunakan, kita keluarkan. Nah, kalau ilmu, bahkan ilmu ini dari mana diperoleh itu tidak menjadi hal yang prinsip sebagaimana halnya harta. Kalau harta dari mana diperoleh itu sudah prinsip sekali. Dapat di mana ini harta? Nah, tapi kalau dalam hal ilmu ini dapat dari mana? Nah, itu tidak prinsip dalam hal ini, tidak menjadi sesuatu yang bisa melahirkan dosa, walaupun dalam tanda kutip bisa. Maka istilah tanda kutip aja nih, istilah menyolong ilmu pengetahuan itu tidak sampai kepada dosa sebagaimana menyolong harta seseorang, mencuri, mencuri harta benda. Ini jelas pencurian hukumnya dosa. Tapi dalam tanda kutip juga bahasa ini, sekiranya ada orang yang membahasakan mencuri ilmu, bagaimana? Nah, mencuri ilmu, walaupun tidak direkom dalam ilmu agama ini istilah mencuri, ya, bahasa mencuri itu tidak secara formal ataupun tidak secara disengaja mendapatkan suatu ilmu dari orang lain. Nah, karena kalau dalam kajian tasawuf
Ilmu pengetahuan itu termasuk prioritasnya yaitu mendapatkan dengan sebagaimana kajian-kajian kita sebelumnya sampai kepada bukan hanya berguru, sampai kepada diijazahi. Nah, itu terakhirnya tuh puncaknya ilmu pengetahuan itu mendapatkan ijazah. Nah, kalau dalam hal pengetahuan formal dalam dunia pendidikan formal kita kan ijazah itu yang selembar kertas itu. Nah, itu ijazah. Ya. Kadang-kadang tah dia sekolah benar kah, tidakkah, rajin kah, tidakkah. Ya, intinya wajib masuk standar KKM, kriteria ketuntasan minimal, kalau tidak bermasalah. Ya. Paling lama tidak boleh naik itu kelas 1 tahun. Tahun berikutnya wajib naik. Mungkin kalau sekarang aturannya wajib naik terus. Tidak ada istilah tertunda kelas ini. Apa alasan anak ini sampai tidak naik ini, tertunda kelas ini? Kenapa ini tidak naik? Nah, ternyata setelah ditelusuri anak ini setahunan tidak pernah belajar. Ya, tidak pernah tatap muka, tidak pernah masuk. Alih-alih ikut ujian. Nah, ini masalah ini. Ya. Tetapi selalu dicarikan cara bagaimana dia lulus. Nah, itu ada sebagian seperti itu. Akhirnya dapat ijazah dia. Nah, ijazah yang selembar kertas itu. Nah, tetapi kalau ijazah dalam pengetahuan agama ini, bahkan selembar kertas itu tidak penting. Nah, yang bagi mereka itu mengharapkan ijazah dari guru-guru mereka, para mursyid mereka, ajastuka, ya, an tu'allima wa 'allama, ya, wa a'mala, saya perbolehkan untuk kamu mengajar, memperdalam dan mengamalkan ilmu yang sudah kita selesaikan, kita tuntaskan kitabnya ini nih. Nah, itu baru tuh ijazah tuh dari mursyidnya itu. Yang selembar kertasnya ada kah tidak ada kah tidak penting lagi. Dulu, tapi kalau sekarang mungkin termasuk yang diperlukan, ya sesuai dengan zaman lah. Kalau zamannya memerlukan itu ya silahkan. Sekolah-sekolah pondok-pondok pesantren yang bergelut dalam dunia pesantren salafiyah dalam bahasa kita nih, ya silahkan beri ijazah formal itu, karena kita menghadapi zaman yang bukan zaman kita dulu. Anak-anak kita dia zamannya ya zaman dia, zamannya memerlukan itu. Kalau zaman kita dahulu tidak, umpamanya orang dahulu mah tidak perlu ijazah-ijazah yang selembar kertas itu. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak kita membutuhkan itu, memerlukan itu untuk mereka bisa hidup bersaing dalam dunianya saat ini, keluarkan ijazahnya juga. Nambah tidak. Nah, makanya sekarang ini nih, pondok-pondok pesantren yang dahulu tidak mengijazahi selembar kertas itu, bahkan sekarang ijazahnya itu berlaku untuk sekolah perguruan-perguruan tinggi negeri di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Nah, jadi bersaing juga. Nah, jadi ibaratnya sama-sama punya SIM gitu. Kalau dahulu asal pintar sudah, ibarat lu bawa kendaraan ya sudah gitu. Hebat orang ini, walaupun tidak punya SIM ijazah selembar tadi itu, tapi orang-orang dulu itu ada juga ijazahnya tuh, cuman tidak memperlihatkan karena memang tidak diperlukan bagi mereka itu. Ada itu ijazahnya itu, bahkan ijazahnya luar biasa itu tuh, bentuknya juga punya unik biasanya itu. Nah, yang sekarang ini formal-formal nih, dewasa ini nih, itu berlaku ijazah mereka itu. Jadi anak-anak kita kalau mau sekolah di sekolah-sekolah pondok pesantren salafiyah yang mengkaji kitab-kitab gundul, kitab-kitab kuning itu berijazah sekarang ini.
dan ijazahnya berlaku, diakui oleh negeri, diakui oleh negara. Nah, jadi bisa bersaing di dunia perguruan tinggi. Nah, baru ketahuan tuh mana yang hebat, mana yang tidak di situ. Mana yang ahli di bidangnya. Kalau jurusan yang umpama tafsir gitu, yang dari asal sekolahnya dari sekolah umum, yang asalnya pondok pesantren, pesantren modern, pesantren salafiyah gitu kan. Nah, nanti mereka bersainglah di perguruan tinggi itu. Karena perguruan tinggi mempersilahkan semuanya untuk bisa belajar dan diberikan kesempatan dengan ijazah yang berbeda-beda. Ijazah formalnya itu diakui oleh negara. Nah, itu sekarang. Nah, kenapa seperti itu perlu? Karena memang dunianya memerlukan itu. Nah, bagaimana dengan ajastuka yang dibahasakan oleh guru mengijazahi ini? Ini tetap berlaku kepada anak-anak santri-santri itu tuh. Sudah tamat suatu kitab tuh yang gurunya telah diijazahi oleh guru sebelumnya, gurunya dari gurunya dari gurunya dari gurunya sampai ke pengarang kitab itu tuh. Nah, ini yang disebut bersanad gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan mereka itu bersanad. Jadi sanadnya tuh nyambung. Karena gurunya dulu diijazahi oleh gurunya lagi dari gurunya lagi sampai kepada pengarang kitab tersebut. Nah, itu ijazah yang dulu ya, itulah yang yang diharap didapat oleh para penuntut ilmu zaman dulu. Nah, kalau sekarang ini kedua-duanya yang bahasa ajastukanya juga diperoleh kalau memang dia selesai dan tuntas dan layak untuk mendapatkan itu, yang formalnya juga selembar kertas itu juga dapat. Nah, supaya mampu bersaing dalam kehidupan yang zaman itu, hidup kita di zaman ini berbeda dengan hidup kita di zaman dahulu. Jadi setiap manusia ini hidup ada zamannya. Nah, gitu kan. Jadi kita ini tidak bisa melawan zaman, itu tidak bisa. Ya, contoh paling simpel, paling gampang itu, pokoknya saya harus membujang saja, nyaman bujangan ini umpamanya. Gitu kan. Wah, kita lagi bujangan nih, umur antara 17 ke 25-an gitu kan. Wah, itu usia-usia yang namanya juga bujangan gitu. Usia yang menyenangkan, menggembirakan, semua orang terkagum-kagum dengan kita mungkin karena keahlian kita, karena kehebatan kita, ketampanan kita, kegagahan kita, kecantikan kita dan seterusnya tuh. Nah, mau bertahan di zaman seperti itu tuh, pokoknya saya kalau pikir-pikir berkeluarga nanti terbatas saya ini. Kalau sekarang ini saya bebas, mau siapa saja saya suka, orang mau suka begitu kan. Pokoknya saya mau membujang saja umpamanya. Tapi pada akhirnya zaman pun terus berjalan sampai pada usianya sudah harus disebut sebagai orang tua, 40, 50. Tapi masih bujangan kisahnya nih. 50 tahun udah umur nih, masih bujangan aja kayak dulu. Waktu dia masih umur 17 sampai 25 tuh. Tapi sekarang udah 50 umpamanya. Nah, zamannya sudah berubah. Yang dulu dia dielu-elukan, dikagumi orang dan seterusnya, padahal statusnya sama, tapi zamannya beda. Yakinlah dan sadarlah bahwa orang tidak akan mengelu-elukan, tidak mengagumi lagi, tidak mengidolakan lagi sebagaimana dulu di kala kita berusia 20-an. Nah, itulah namanya zaman, atau yang disebut kalau dalam bahasa umumnya itu adalah hukum alam. Hukum alam itu disebut sunnatullah. Nah, itu kalau dalam bahasa agama namanya sunnatullah. Itu begitulah cara Allah. Ini memang sudah sunnatullahnya begitu. Tidak bisa dipaksa. Seperti dahulu aja. Nah, karena zaman itu ya manusia hidup sesuai pada
zamannya. Tidak bisa dipaksa. Ini sunnatullah, mau melawan sunnatullah. Begitu ya. Jadi kalau istilah bahasa kita mau melawan hukum alam. Hukum alamnya begitu. Nah, jadi oleh sebab itu alamnya berbeda sekarang ini, berikanlah kepada mereka ya formalnya dari itu. Itu salah satu di antara kaitannya dengan kajian kita ini. Jadi maaf 1000 kali maaf ya, kalaupun masih ada pondok-pondok pesantren yang mempertahankan tradisi lama itu, maka itu sangat bagus. Itu mampu bertahan tuh dengan tradisi-tradisi lama itu tuh, santrinya berbondong-bondong setiap tahun masuk, itu luar biasa pondok pesantren itu. Ya, tapi umumnya, karena anak-anak kita hidup sesuai dengan zamannya, kita mempertahankan kegiatan pembelajaran dengan sistem yang seperti berlaku 40-50 tahun yang lalu, karena zamannya tadi sudah berubah. Hukum alamnya juga mau tidak mau harus kita ikuti. Khawatir jangan-jangan santrinya merosot atau jangan-jangan tidak punya santri lagi. Itu bolehlah dikaji lah. Lihatlah pondok-pondok pesantren dahulu tuh, yang mampu bertahan sehebat dulu tuh, mana ada lagi? Ya, kalau ada pasti ada perubahan-perubahan dalam sistem pembelajaran dahulu dan sekarang. Pasti itu. Tidak mau. Ya. Siapa yang tidak kenal dengan kalau orang Indragiri Hilir ini kan dulu kalau menuntut ilmu agama itu tidak jauh-jauh tuh. Kalau tidak ke Jambi, ke Sumatera Barat gitu kan. Akses dulu ke pusat kota Riau Pekanbaru ini masih kurang ya aksesnya tuh. Kalau kita orang inhale ini kan gampangnya tuh ke kota Jambi, kota Madya Jambi. Siapa yang tidak kenal pondok pesantren Nurul Iman, Sa'adatud Darain, As'ad, apalagi ya di seberang kota itu, yang dulu itu luar biasa dengan guru-gurunya yang hebat-hebat ya, dengan para santri-santrinya yang berdatangan dari berbagai sudut negeri ini. Siapa yang tidak mengagumi itu pada masanya? Tapi begitu masanya berlalu, mau tidak mau berubahlah sistem. Kalau tidak, mati. Gitu. Mati pondoknya. Satu, guru-gurunya habis. Dua, para santrinya tidak bisa dibayangkan ini santri seperti cara pikir mereka dahulu, udah pasti itu. Mereka zamannya udah beda ya Pak. Maka boleh kita saksikan sekarang ini semua pondok-pondok pesantren itu bukan merubah dalam tanda kutip menghilangkan, karena ada dalam istilah al-muhafazatu 'alal qadim shalih wal akhzu bil jadid aslah. Itu dalilnya tuh, rumusnya. Mempertahankan tradisi-tradisi lama, kitab-kitab kuning ini tetap dipelajari, kitab gundul ini tetap ada, ya. Tapi wal akhzu bil jadid aslah. Jangan ditanya santri sarungan itu tidak bisa main laptop, tidak bisa main teknologi, tidak bisa main media sosial. Zamannya, gitu. Ya, gitu. Jadi ya begitulah. Tapi mereka mudah-mudahan tetap bagus, tetap eksis, tetap mantap dalam hal mengkaji ilmu-ilmu kitab-kitab ulama-ulama dahulu atau kitab-kitab gundul. Walaupun persentasinya lebih sedikit, bisa diprediksi, bisa diketahui, salah satunya di kitab-kitab yang dijual di pasaran, di toko-toko kitab, toko buku itu, kira-kira presentasinya
lakunya itu mana lebih banyak, kitab-kitab yang modern-modern sekarang kah, atau tetap kitab-kitab gundul itu yang ini? Nah, hampir tidak bisa diketahui kebenarannya kalau masih unggul kitab-kitab gundul ini, kitab-kitab kuning ini. Bahkan kitab-kitab ini mah murah-murah malah. Ya, ini kan begitu, kalau kebutuhannya rendah murah dia. Nah, murah aja dibandingkan kitab-kitab yang nih, kitab ini nih. Ini kalau aslinya Arab seperti ini 5 jilid ini entah berapa sekarang ya. Anggaplah paling 300 atau 200 sampai 300 ribu mungkin ya. Anggaplah seperti itu ya. Tapi kalau ini sudah diterjemah, ini bisa 500-an ribu ini. 1,5 jutaan ke atas harganya ini, mungkin lebih ini. 5 jilid itu bisa sampai 1 jutaan itu. Kan beda udah. Karena sudah tidak lagi tolen asli tadi itu. Nah, maka sebagaimana halnya harta, juga dalam hal ilmu pengetahuan, maka ada peran mursyid. Nah, dalam istilah bahasa mursyid di sini ialah pembimbing guru. Karena guru itu dalam bahasa agama, guru agama nih, tidak hanya sekedar mentransfer ilmu. Itu mursyid. Ada namanya lagi, dia adalah sebagai mudabbir, murabbi. Murabbi, mudabbir, mudabbir yang mengatur, murabbi yang mengasuh, yang memelihara, gitu kan? Rabba yurabbi, rabbun, gitu kan? Rabbun, rabbana, dimaknai sebagai yang memelihara kita, ialah Rabbana, sehingga dimaknai sebagai Tuhan. Rabbana, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Sebenarnya arti Rabba itu wahai yang memelihara kami, ialah Tuhan maksudnya kan? Atau Rabbana, Rabbi, al-murabbi, yang memelihara, yang menjaga, yang mengasuh. Itu peran guru tuh. Mursyid yang memberi petunjuk. Jadi bukan hanya sekadar mentransfer ilmu. Kalau tugasnya cuma mentransfer ilmu saja, itu terlalu kecil peran seorang guru kepada muta'allim, para penuntut, para santri, para penuntut ilmu. Saya sudah transfer ilmu, selesai. Mungkin kalau kayak di sekolah-sekolah umum itu bisa terjadi seperti itu. Yang penting saya sudah kasih ilmunya. Dia dapat, dia tidak, tugas saya selesai. Tidak bisa seperti itu. Kalau seperti itu ya sama. Tugas saya ini sebagai muazzin di sini. Saya selesai azan, terserah saya mau kabur juga. Tugas saya kan azan, cuman di sini umpamanya. Ya, saya mau sholat berjamaah kan, selesai saya mau keluar kan, tugas saya kan muazzin cuman dengan azan qomat selesai gitu kan. Nah, apakah begitu kira-kira? Tetapi harus diikuti rangkaiannya. Seperti itu. Jadi mentransfer ilmu bagi seorang guru itu tidak cukup hanya transfer begitu saja. Nah, kadang-kadang itu terjadi dalam dunia pendidikan yang umum. Kan penting sudah. Anak mau hormatkah tidakkah, ilmunya dapat berkahkah? Ini berkah jauh sekali. Istilah bahasa berkah itu aziyadatu fil khair, mendapatkan tambahan-tambahan, bonus-bonus kebaikan dalam suatu ilmu pengetahuan itu tuh. Hanya sebatas mentransfer, saya sudah kasih dia. Dia dapat, syukur, tidak dapat, ya yang jelas tugas saya selesai. Apakah begitu seorang guru? Maka dalam hal ilmu agama mereka tidak bisa disebut sebagai guru seperti itu. Maka guru itu adalah mursyid, guru itu adalah mudabbir yang mengatur, guru itu adalah murabbi. Makanya bahasa guru itu dalam kata bahasa Arabnya ustadzun.
Jadi ustazun itu sebenarnya ustazun itu tinggi itu ininya. Cuman karena dialih bahasakan ke Indonesia ini seolah-olah kata-kata itu masih dianggap ringan gitu ya. Hanya kata ustaz gitu kan. Tapi kalau sudah disebut sebagai tuan guru kan gitu. Ya itu wajar karena bahasa itu memiliki makna yang dapat dipahami oleh si pemilik bahasa. Kalau kita pemilik bahasa orang Indonesia, kalau disebut ustaz itu umumnya kita ya hanya lulus sekolah ngabdi 1 tahun ngajar ustaz juga dia udah gitu kan. Bisa tampil suruh ceramah Isra Mi'raj setengah jam udah ustaz dia. Kan begitu. Mau dia dari mana kah apa kah? Mungkin tampilannya aja ini cocok dipanggil ustadz ini kan gitu. Jadi kita memaknainya seperti itu. Itu. Padahal kata bahasa Arabnya ustazun itu bolehlah kita ceklah di perguruan tinggi di Arab tuh. Ya, Mesir kah itu, apakah Jazirah Arab kan dari Saudi kayak itu, pokoknya Jazirah Arab saja sampai nyebrang ke Afrika atau Arab juga di situ, Tunisia sampai mana-mana pokoknya ya daerah Afrika itu tuh yang Arab tuh. Itu di perguruan tinggi ustazun itu justru itulah guru besar maknanya. Guru besar itu ustazun itu. Jadi tidak kepalang tanggung, guru besar. Jadi kalau ibarat perguruan tinggi itu udah ada guru besar atau profesor doktornya, dosennya dosen sudah itu kan. Itu ustazun. Tapi karena orang Indonesia menggunakan bahasa ini nih ustaz, ini sudah kata-kata umum, sehingga seolah-olah kalau sudah pantas panggil ustaz ya sudah ustaz gitu kan. Kulihatnya sering kemana-mana beliau ini kada suah pacul sungko coba sungko taras pas banget dipanggil ustad ya ustad gitu kan ya dia kan mau melarang juga tentu tidak gitu kan tidak ada hak dia juga melarang orang mau manggil dia kan begitulah tuh. Nah jadi yang dimaksud dengan ustadzun di sini ialah mursyid, dia adalah murabbi, dia adalah mudabbir ya. Al-murabbi itu umumnya kalau di Indonesia ini dialamatkan kepada pengasuh. Jadi kalau pondok pesantren itu pengasuhnya tuh, kiai sepuhnya tuh. Itu murabbi namanya. Al-murabbi bihadzal ma'had, al-murabbinya tuh, pengasuh pondoknya tuh. Atau yang disebut dengan tuan gurunya tuh. Kiai besarnya tuh. Kiainya itu al-murabbi biasanya disebut di situ tuh. Kalau al-mursyid ini nih itu sudah mulai itu bawahan-bawahannya itu. Ya, itu tingkatan-tingkatannya tuh. Bahkan sampai kepada al-mudabbir itu ya itu tadi itu kelas-kelas ustadz yang baru pengabdian gitu. Al-mudabbir dia yang mengatur-ngatur gitu kan. Gitu. Nah, itu bahasa Arab di Indonesiakan ini memang menjadi apa ya? Karena kekurangan karena bahasa Indonesia dengan Arab itu terlalu banyak ininya perbedaannya. Arab ini terlalu banyak kosakatanya. Begitu di Indonesiakan, Indonesia ini terlalu sedikit. Jadi kira-kira yang cocok kalau Indonesia ini kayak apa nih? Seperti itu cuman. Padahal bahasa Arab itu sendiri dia memiliki setiap kalimat itu dengan makna yang berbeda. Jadi kata seperti ini walaupun artinya sama tapi konotasinya ke dalam Indonesia jadi lain. Umpamanya duduk. Duduk itu bisa maknanya julus, bisa qu'ud, begitu kan? Qa'ada yaqudu, qu'udan. Ya, jalasa yajlisu julusan sama artinya duduk. Tapi duduk yang julus tuh yang mana, yang qu'udun itu yang mana? Itu kan Indonesianya kan sehingga sulit mencarikan makna itu lagi. Itu satu contoh. Jadi yang model-model seperti itu di dalam kitab-kitab ulama-ulama dahulu ini perlu kalau mencari bahasa Indonesianya itu yang pasnya apa?
Jangan sampai bahasa kitab itu menjadi rendah nilainya. Karena bahasa Indonesia tadi ketidakmampuannya untuk membahasakan kata tersebut. Padahal sama kan artinya kan gitu. Seperti tadi itu. Sama umpamanya aqimus shalah. Ya kan, aqimus shalah. Dirikanlah salat. Kenapa tidak if'alus shalah gitu kan? Kerjakanlah salat, kan sama-sama salat. Kenapa tidak fa'ala yaf'ilu gitu kan? Mengerjakan. Af'ala yuf'ilu. If'alus shalah, kerjakan salat. Kan sama? Kenapa aqama yuqimu, iqamatus shalah, dirikan salat. Sehingga bahasa Indonesianya dirikan, padahal maksud dirikan itu kerjakan kan? Sama, kerjakan. Tapi kenapa maka kerjakan berbeda makna dengan if'al dengan iqamah? Gitulah tuh. Jadi kekurangan kosakata bahasa Indonesia ini untuk menerjemahkan bahasa Arab tadi itu, karena bahasa Arab ini dia terlalu banyak kosakatanya itu. Dari jutaan kosakata, Indonesia hanya mampu mengadopsi itu sekitar 200 kata. Berapa itu? Kehilangan kemampuan untuk menerjemahkan itu. Jadi ini sama dengan ini nih, Ustazun tadi ini. Nah, maka mukaddimahnya yang bisa kita bahas pagi hari ini, sebagaimana halnya harta juga perlu dimanage, dari mana didapat dan kemana dikeluarkan. Begitu rupanya pula dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa dalam ilmu pengetahuan agama ini, yang penting saya sudah tahu. Dari mana kita tahu itu dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dalam ilmu agama, tidak dipertanggungjawabkan. Saya tahu orang sholat kayak gini caranya, sudah. Apakah bisa begitu? Saya tiap hari kalau udah ini, maka saya paham banget. Udah orang sholat tuh kalau zuhur tuh 4 rakaat ini yang dikerjakannya, paham saya. Gitu. Berguru enggak sholat itu? Kan saya sudah paham. Apakah bisa seperti itu? Tidak bisa. Maka ilmu agama itu di mana didapat, bagaimana mengamalkan, itu juga harus setara. Sebagaimana juga halnya harta nih, dicontohkannya di sini sama. Dari mana didapat harta, kemana dikeluarkan. Ilmu agama, dari mana kau dapat ilmu ini nih, bagaimana cara kau mengamalkannya. Jadi oleh pengarang kitab kita ini nih, diperumpamakan ilmu pengetahuan agama itu didapat sebagaimana, dipergunakan juga sebagaimana didapatnya al-amwal, harta. Bagaimana kelanjutan dari bahasan ini tentang al-mursyid wal muallim ini, insyaallah tentunya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Atas segala kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu